Bayangkan sebuah stasiun luar angkasa yang lebih modern dari ISS, dibangun hanya dalam 1,5 tahun, punya rumah kaca, microwave, dan bahkan sistem smart home, tapi hampir tidak pernah dibahas di media barat. Inilah Tiangong, istana langit milik China, dan apa yang terjadi di dalamnya bisa mengubah masa depan kehidupan manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa milik China yang dijuluki Istana Langit atau Tiangong saat ini dianggap sebagai salah satu fasilitas luar angkasa paling canggih yang pernah dibangun manusia. Meski pencapaian ini sangat besar, kenyataannya banyak orang di dunia barat belum benar-benar memahami seberapa maju stasiun ini, atau bahkan tidak menyadari keberadaannya. Selama bertahun-tahun, kita sudah terbiasa melihat kehidupan astronot di stasiun luar angkasa internasional. Gambaran hidup di orbit pun terasa cukup familiar. Namun, kehidupan para taikonaut di Tiangong menawarkan pengalaman yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah penerbangan antariksa berawak. Mari kita lihat lebih dekat apa saja yang sedang dilakukan China di atas sana. Saat ini, Tiangong terdiri dari 3 modul utama yang membentuk struktur menyerupai huruf T dan mengorbit bumi di ketinggian sekitar 400 km. Di pusatnya terdapat modul inti Tianhe, yang berarti harmoni langit. Modul ini diluncurkan pada April 2021 dan berfungsi sebagai pusat kendali utama stasiun. Bagian depan modul inti digunakan sebagai area kerja, baik untuk pengoperasian teknis maupun eksperimen ilmiah. Disinilah sistem propulsi berada, yang bertugas menjaga kestabilan orbit stasiun. Pada salah satu ujungnya, terdapat port docking khusus untuk wahana kargo Tianzhou, sekaligus dirancang sebagai titik sandar bagi teleskop luar angkasa China di masa depan. Bergerak ke bagian silinder yang lebih kecil, kita menemukan area tempat tinggal kru. Modul ini dilengkapi tempat tidur individual untuk 3 orang, lengkap dengan fasilitas kebersihan seperti toilet dan sistem sanitasi. Disinilah pula terpasang lengan robot utama Tiangong sepanjang 10 meter. Meski lebih pendek dibanding Canadarm2 milik ISS yang mencapai 17 meter, lengan robot China memiliki kemampuan serupa dan bahkan dirancang untuk dikembangkan lebih lanjut. Modul berikutnya adalah Wentian yang berarti pencarian langit, ditambahkan pada Juli 2022. Modul ini berfungsi sebagai kombinasi ruang riset dan tempat tinggal tambahan. Di dalamnya terdapat 4 rak eksperimen yang digunakan untuk penelitian ilmu kehidupan, bioteknologi, dan efek gravitasi yang bervariasi. Wentian juga menambah 3 tempat tidur ekstra, sehingga kapasitas stasiun dapat menampung hingga 6 orang, meskipun hanya digunakan sementara saat pergantian kru. Di bagian ujung modul ini terdapat area eksperimen eksternal, tempat peralatan ilmiah dipasang di bagian luar stasiun. Kru dapat mengakses area ini melalui airlock utama yang juga digunakan untuk aktivitas luar angkasa. Modul ini dilengkapi lengan robot sekunder sepanjang 5 meter, yang unik karena mampu berpindah-pindah posisi di sepanjang struktur stasiun. Menariknya, lengan kecil ini bisa digabung dengan lengan utama, membentuk satu lengan sepanjang 15 meter dengan kemampuan setara lengan robot ISS. Melengkapi trio utama adalah modul Mengtian atau mimpi langit. Desainnya mirip dengan Wentian, namun tanpa ruang tidur kru. Hal ini memberi ruang ekstra untuk eksperimen, terutama di bidang fisika atom, ilmu material, dan dinamika fluida. Seluruh konstruksi Tiangong selesai pada November 2022, hanya dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Untuk ukuran program antariksa modern, ini merupakan pencapaian yang luar biasa cepat dan menjadi tonggak penting dalam eksplorasi manusia di orbit rendah bumi. Hal pertama yang langsung terasa saat melihat interior Tiangong adalah kesan luas dan lapang. Dibandingkan ISS, stasiun ini tampak jauh lebih modern dan minimalis. Menariknya, diameter luar modul Tiangong hampir sama dengan modul ISS, sekitar 4,2 meter. Perbedaannya terletak pada pemanfaatan ruang di dalam. Modul ISS umumnya lebih pendek dan memiliki banyak sambungan yang menciptakan lorong sempit. Sebagai perbandingan, laboratorium Destiny di ISS panjangnya sekitar 8 meter. Sementara modul Wentian dan Mengtian masing-masing mencapai 18 meter. Selain itu, teknologi Tiangong jauh lebih modern dan ringkas. Banyak sistemnya terhubung secara nirkabel, sehingga tidak memerlukan kabel rumit seperti di ISS. Tentu saja, ISS tidak bisa disalahkan. Sebagian besar strukturnya dibangun sejak era 1990-an. Bahkan beberapa modul Rusia berasal dari masa Uni Soviet. Wajar jika desain China terlihat jauh lebih mutakhir.
Sebagian besar panel instrumen Tiangong juga tersembunyi di balik panel putih polos saat tidak digunakan, menciptakan kesan bersih dan futuristik, bahkan sering disamakan dengan suasana toko Apple tapi di luar angkasa. Kehidupan sehari-hari di Tiangong mengikuti ritme yang sangat teratur dan menyerupai jadwal di bumi. Para taikonaut menggunakan waktu standar China. Hari mereka dimulai sekitar pukul 7 pagi dengan komunikasi bersama pusat kendali di Beijing. Lalu aktivitas kerja resmi dimulai pukul 8. Setelah menjalani eksperimen dan perawatan sistem di pagi hari, kru diwajibkan mengambil tidur siang selama 1 jam pada pukul 1:30. Waktu istirahat ini dianggap penting, karena stasiun mengalami 16 kali matahari terbit dan berbenam setiap hari seiring orbit 90 menitnya mengelilingi bumi. Pukul 6 sore, kru makan malam bersama, lalu menikmati waktu santai dengan menonton acara berita nasional China. Menjelang pukul 9 malam, laporan akhir dikirim ke pusat kendali sebelum kru beristirahat. Setiap anggota kru memiliki kabin pribadi dengan tirai, jendela kecil menghadap bumi, sistem ventilasi individual, serta perlengkapan pribadi yang membuat kehidupan di orbit terasa lebih nyaman. Salah satu hal unik yang mencolok adalah banyaknya pijakan kaki di lantai. Berbeda dengan astronot ISS yang sering melayang bebas, kru Tiangong lebih sering berdiri dengan kaki terikat, menciptakan kesan stabil bahkan saat berfoto bersama. Tiangong juga bisa disebut sebagai rumah pintar pertama di luar angkasa. Kru mengontrol pencahayaan, suhu dan ventilasi melalui tablet. Sistem lampunya mampu meniru siklus siang dan malam di bumi, membantu menjaga ritme biologis kru. Dalam hal makanan, Tiangong jelas unggul. Stasiun ini memiliki fasilitas rumah kaca untuk menanam tomat ceri dan selada. Tersedia lebih dari 120 jenis menu, dipilih secara personal sesuai selera kru. Hidangan khas China seperti ayam pedas, daging sapi lada hitam, dan tumisan tradisional menjadi menu utama. Dapur Tiangong juga jauh lebih lengkap, termasuk kulkas besar untuk menyimpan buah segar dan bahkan microwave luar angkasa pertama. Alat ini dirancang selama 10 tahun agar hemat daya dan tahan terhadap getaran peluncuran roket. Berbeda dengan ISS yang hanya mengandalkan pemanas air, microwave Tiangong mampu memanaskan makanan untuk 3 kru hanya dalam 7 menit. Olahraga tetap menjadi keharusan. Kru diwajibkan berolahraga minimal 2 jam sehari untuk menjaga massa otot, kepadatan tulang, dan mencegah penumpukan cairan di kepala. Setiap modul memiliki area latihan, termasuk sepeda antariksa dan mesin dayung khusus. Bahkan pakaian kru dilengkapi pita elastis internal yang memberikan resistensi sepanjang hari. Tujuan utama Tiangong tentu saja penelitian ilmiah. Saat ini terdapat 23 rak eksperimen internal dan sekitar 50 platform eksperimen eksternal. Penelitian mencakup biologi, ekologi luar angkasa, fisika fluida, pembakaran, hingga ilmu material dan gravitasi. Kedepan, Tiangong akan diperluas dengan teleskop luar angkasa Xuntian yang dapat beroperasi secara mandiri atau terhubung ke stasiun. Teleskop ini dirancang memiliki cermin utama 2 meter, kamera 2,5 gigapiksel, dan bidang pandang ratusan kali lebih luas dari Hubble. China juga berencana memperluas stasiun ini menjadi 2 kali lebih besar, seiring meningkatnya kebutuhan eksperimen. Bahkan Tiangong mulai dibuka untuk kerjasama internasional. Astronot dari Pakistan telah diumumkan sebagai mitra pertama, dan diskusi dengan negara lain masih berlangsung. Saat ISS perlahan memasuki masa pensiun, Tiangong bersiap menjadi platform internasional baru di orbit rendah bumi. Dan perlahan tapi pasti, kehidupan manusia di luar angkasa mulai memasuki babak yang benar-benar baru. Saat stasiun luar angkasa internasional perlahan mendekati masa pensiunnya, Tiangong justru baru saja memulai. Dengan teknologi yang lebih modern, ambisi ekspansi besar, dan pintu yang mulai dibuka untuk dunia internasional, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah China akan memimpin di orbit rendah bumi, melainkan seberapa cepat itu akan terjadi. Menurut kamu, apakah Tiangong akan menjadi pusat eksplorasi luar angkasa manusia berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan bagikan video ini ke orang yang masih mengira ISS adalah satu-satunya stasiun luar angkasa yang aktif hari ini.